Three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Bapak Danar Wicaksono, SPMP, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar perlindungan tanaman dan seluruh audiens yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, kelas PAB Program Studi Agroteknologi, akan memaparkan materi tentang teknis pengendalian gulma. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya, Alim Nurhuda, NIM 134210043, bersama 4 rekan saya, Erlia Retno Sri Wulandari, NIM 134210041, Adat Nur Syadi, NIM 134210042, Twiksar Rayu Linggi, NIM 134210044, dan Anissa Ayuning Sama, NIM 134210045. Sebelum masuk ke dalam macam-macam teknik pengendalian gulma, sebelum itu, apa sih itu gulma? Gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh pada tempat, waktu, dan kondisi yang tidak diinginkan, karena dapat mengganggu pertumbuhan tanaman budidaya. Gulma menimbulkan kerugian yang cukup besar, terutama di sektor pertanian. Keberadaan gulma dapat menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas produk tanaman budidaya. Penurunan hasil pertanian ini ditimbulkan karena persaingan dalam memperoleh unsur hara, air, tempat hidup, penurunan kualitas hasil, menjadi inang, hama, dan penyakit, serta menyebabkan tanaman mengalami keracunan akibat senyawa alopati yang dikeluarkan oleh gulma tersebut. Dengan demikian, teknik pengendalian gulma sangatlah diperlukan. Untuk menjelaskan macam-macam teknik pengendalian gulma akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Alim. Saya akan melanjutkan pengendalian gulma secara mekanis. Pengendalian gulma secara mekanis dilakukan dengan cara merusak gulma secara fisik dengan alat sederhana sampai modern dan memutuskan siklus hidup gulma. Yang pertama, pengolahan tanah. Pengendalian dilakukan untuk menghilangkan sifat dominansi rimpang, memacu perkembangan biji, tunas rimpang, dan membunuh kecambah gulma. Yang kedua, penyiangan. Digunakan untuk gulma yang masih muda atau semusim. Yang ketiga, pendangiran. Pengendalian dengan menggemburkan tanah dengan cangkul. Yang keempat, pemasangan mulsa bertujuan mencegah biji gulma berkecambah. Yang kelima, pembabatan, menguras cadangan makanan gulma tahunan, dilakukan 3-4 minggu sekali, tergantung gulma itu sendiri. Yang keenam, pembakaran. Membakar gulma dengan semburan api, menggunakan bahan bakar bensin, solar, propan, atau butan. Suhu pembakaran 40-45 derajat, sehingga sel mati karena protoplasma mengalami koagulasi. Baik, selanjutnya akan dilakukan oleh Twiksar Rayu Linggi. Oke, terima kasih Adat. Selanjutnya itu pengendalian gulma secara kultur teknis. Di sini pengendalian gulma secara kultur teknis merupakan salah satu alternatif pengendalian gulma yang banyak digunakan saat ini. Pengendalian gulma secara kultur teknis didasarkan pada segi ekologi tanaman dan gulma. Pengendalian ini bertujuan untuk membuat kondisi lingkungan yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman namun merugikan untuk gulma. Pengendalian kultur teknis merupakan cara pengendalian dengan menggunakan praktik-praktik budidaya. Yang pertama itu rotasi tanaman. Pergiliran tanaman yang bertujuan memanfaatkan tanah, air, sinar matahari, dan waktu yang optimum sehingga diperoleh hasil yang memadai. Yang kedua, sistem bertanam. Cara bertanam dari monokultur ke polikultur berpengaruh terhadap spesies gulma yang tumbuh sehingga menimbulkan perbedaan interaksi dalam kompetisi. Terus yang ketiga, pengaturan jarak tanam. Jarak tanaman yang tepat dapat mengurangi pertumbuhan gulma dan berkorelasi meningkat hasil panen. Terus yang keempat, pemulsaan. Mempengaruhi cahaya dan suhu yang sampai di permukaan tanah dan menyebabkan kecambah beberapa jenis gulma dewasa mati. Pemasangan mulsa juga mempertahankan kelembapan tanah.
Yang keenam yaitu tanaman penutup tanah. Tanaman kacang-kacangan dapat tumbuh sehingga menutup tanah dan mencegah perkecambahan serta pertumbuhan gulma. Dapat juga digunakan sebagai pupuk hijau. Kemudian ada pengendalian gulma secara biologis atau hayati. Pengendalian gulma secara biologis dengan menggunakan musuh-musuh alami baik hama, penyakit, dan sebagainya untuk menekan pertumbuhan gulma. Syarat makhluk pengendalian hayati atau alami adalah mampu membunuh gulma inang, mencegah reproduksi gulma inang, mempunyai daya adaptasi yang baik, daya penyebaran yang tinggi, dan kapasitas reproduksi cukup untuk mengajar peningkatan populasi gulma. Pengendalian dengan herbisida atau kimiawi. Herbisida merupakan suatu bahan atau senyawa kimia yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan atau mematikan tumbuhan gulma. Herbisida ini dapat mempengaruhi satu atau lebih proses-proses seperti pada proses pembinaan sel, perkembangan jaringan, pembentukan klorofil, fotosintesis, respirasi, metabolisme nitrogen, aktivitas enzim, dan sebagainya, yang sangat diperlukan tumbuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Herbisida bersifat racun terhadap gulma atau tumbuhan pengganggu juga terhadap tanaman yang dibudidayakan. Herbisida yang diaplikasikan dengan konsentrasi tinggi akan mematikan seluruh bagian dan jenis tumbuhan. Pada dosis yang lebih rendah, herbisida akan membunuh tumbuhan gulma dan tidak merusak tumbuhan yang dibudidayakan. Manfaat herbisida yaitu mengendalikan gulma seawal mungkin, mempunyai efektivitas jangka waktu pengendalian lama, menghindari kerusakan akar tanaman, membunuh gulma tahunan. Terdapat beberapa keuntungan menggunakan herbisida, diantaranya dapat mengendalikan gulma sebelum mengganggu tanaman budidaya, dapat mencegah kerusakan perakaran tanaman yang dibudidayakan, lebih efektif dalam membunuh gulma, dan dapat meningkatkan produksi tanaman budidaya dibandingkan dengan perlakuan pengendalian gulma dengan cara yang lain. Pemakaian suatu jenis herbisida secara terus-menerus akan membentuk gulma yang resisten sehingga akan mengendalikannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erlia. Pengendalian gulma terpadu. Pengelolaan gulma terpadu merupakan konsep yang mengutamakan pengendalian secara alami dengan menciptakan keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan gulma dan meningkatkan daya saing tanaman terhadap gulma. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengendalian secara terpadu, yaitu pengendalian gulma secara langsung yang dilakukan secara fisik, kimia, dan biologi, dan secara tidak langsung yaitu melalui peningkatan daya saing tanaman, melalui perbaikan teknik budidaya, memadukan cara-cara pengendalian tersebut, dan analisis ekonomi praktek pengendalian gulma. Pengelolaan gulma secara terpadu mengkombinasikan efektivitas dan efisiensi ekonomi. Jika penggunaan herbisida dikurangi, maka pengelolaan tanah setelah tanaman diperlukan. Pengelolaan tanah dapat mencegah resistensi populasi gulma terhadap herbisida dan mengurangi ketergantungan terhadap herbisida dan menunda atau mencegah peningkatan spesies gulma tahunan yang sering menyertai dan timbul bersamaan dengan pengelolaan konservasi. Mengurangi pengolahan tanah lebih efisien dalam penggunaan energi daripada mengurangi penggunaan herbisida. Kesimpulannya, teknik pengendalian gulma dapat dilakukan secara mekanis, kultur teknis, biologis, kimiawi, dan pengendalian terpadu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai teknik-teknik pengendalian gulma. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada seluruh audiens, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.